Assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi dengan Ibad Motor Channel. Di tutorial kali ini saya kembali akan berbagi ilmu kepada para brother dimanapun Anda berada, yaitu tentang bagaimana cara pemasangan atau perakitan di bagian blok silinder atau head cylinder pada motor Honda Vario injeksi 125 atau 150. Oke, sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Oke, langkah pertama yang harus kita rakit adalah di bagian pemasangan ring piston ya, ke pistonnya atau ke sehernya. Nah, ini untuk motornya motor Honda Vario injeksi 125 ya. Ini kendalanya macet di bagian blok silinder akibat air radiator yang masuk ke bagian ini nih. Jadi gara-gara seal water pumpnya yang sudah aus. Oke, langsung aja cara urutnya seperti ini para brother semua. Ini untuk ring cacing ya. Ini di bagian in, kalau misalkan kita lihat, nah ini adalah bagian atas yang mengarah ke manifold. Terus sambungan ini, nah ini sambungannya kita posisikan di paling bawah ya, atau di atas nggak apa-apa. Tapi saya biasa di bawah. Karena untuk yang coakan kecil ini adalah yang mengarah ke bagian flap X ya, atau ke arahnya knalpot. Oke, jadi sambungannya kita pasangkan di bawah. Nah, seperti ini ya. Jelas. Nah, ini sambungannya sudah terpasang. Diingat sambungan di bawah. Kemudian untuk ring oli, nah ini ring oli yang tipis, kita posisikan di atas sebelah kiri. Nah, berarti di luarnya, paling luar. Nah, kalau misalkan kita posisikan berarti di sini ya. Ini sambungannya di sini nih. Oke. Kita paskan. Nah, ini ya. Nah, ini untuk sambungannya. Oke. Kemudian ring oli yang satunya atau yang tipis. Nah, ini kita posisikan di atas sebelah kanan, berarti di sini. Berarti untuk ring cacing ya, atau ring yang seperti gergaji yang tadi pertama kita pasang itu dihapit sama ring oli. Nah, oke. Sambungan ring cacing di sini. Terus ring oli satu di sini. Paling ujung ya, paling dalam sebelah sini. Terus ring oli yang tipis yang satunya kita pasangkan di sini. Nah, terus untuk pemasangan di bagian ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 di sini kita lihat, karena untuk tipe motor ini prosesnya itu saya proses ke 50 ya, mohon maaf. Nah, ke 50. Coba kelihatan enggak? Nah, ini ada angkanya, ini proses 50. Oke, ini jelas ya. Nah, ini proses 50. Yang ada tulisannya kita posisikan menghadap ke depan atau ke atas. Nah, terus untuk posisinya kita buat seperti huruf X ya. Jadi tadi sambungan ini satu, terus di sini satu, di bawah satu. Nah, untuk ring kompresi 1 kita pasangkan berarti di sini. Ya, jangan di sebelah kanan. Karena untuk di sebelah kanan itu ada sambungannya untuk ring oli ini. Berarti kita posisikan di sini. Nah, berarti ini di bawahnya ya, jangan di atas, di bawah. Ingat yang ada tulisannya sekali lagi harus menghadap ke bagian depan. Oke, ini harus hati-hati. Ini belum pas. Nah, seperti ini. Ya. Ini sambungannya. Oke. Selanjutnya untuk ring kompresi 2 yang paling luar, ini biasanya berwarna kuning ya, kuning kemasan. Nah, ini kelihatan ada proses 50. Berarti untuk sambungannya kita posisikan di sini. Jadi seperti huruf X ya. Ring oli 1 di sini, ring oli 2 di sini sambungannya, terus ring kompresi 1 di sini.
Terus untuk ring kompresi 2 terakhir berarti di sini ya. Jadi seperti huruf X. Ini agar di bagian oli itu tidak terlalu banyak yang masuk ke ruang bakar atau ke area klep. Berarti kita posisikan di bagian kanan bawah. Oke, yang ada tulisannya sama ini juga di bagian depan ya. Nah, ini udah pas, kelihatan. Ring cacing di tengah. Ya. Ring oli 1, ring oli 2. Ring kompresi 1 di sini sambungannya, terus yang terakhir ring kompresi 2 di sini. Oke, saya di sini akan coba langsung pasangkan ya. Ini caranya saya. Barangkali para brother semua mau memasangkan langsung di bagian stang piston itu juga bisa. Nah, kita pasangkan satu, boleh klip ini di bagian ini ya, atau di sini boleh, salah satu pokoknya kita pasangkan. Jangan lupa untuk pistonnya kita lumasi dengan oli, dan juga di bagian blok silindernya ini kebetulan sudah saya lumasi dengan oli. Posisi yang ini yang mengarah ke bagian manifold atau throttle body ya, atau yang motor karbo ini mengarah ke bagian karburator. Sedangkan yang bagian KWN atau yang coakannya lebih kecil ini yang mengarah ke bagian klep X atau di jalurnya knalpot. Nah, dikarenakan untuk posisi rantai timingnya ada di sebelah kanan, berarti kita posisinya seperti ini ya. Yang pokoknya di depan. Oke, kita pasangkan. Nah, di sini untuk mempermudah kita masukkan dulu untuk bagian sambungannya. Jadi sambungannya kita masukkan dulu, nanti kita bisa diapit menggunakan pisau atau apa aja bebas. Ini untuk mempermudah ya. Oke. Kita coba paskan lagi. Terus kita tekan ya. Ini harus hati-hati para brother semua karena ini lumayan span. Kemudian kita tekan untuk ring yang berwarna hitam. Jangan sampai dipaksa ya untuk pemasangan di bagian piston ke blok silindernya. Nah, ini. Oke, ini udah masuk. Nah, kemudian kita posisikan di sini, kita kasih jarak agar nanti untuk masukin ke bagian stang pistonnya atau stang sernya itu mudah ya. Nah, oke. Oke, sekarang kita akan coba rakit untuk di bagian blok silindernya ke mesinnya ya. Oke, para brother semua, sekarang kita ke pemasangan di bagian blok silinder ya. Nah, di sini jangan lupa untuk packingnya. Nah, ini ada bekas garis, kita sesuaikan menurut aslinya saja. Nah, ini bekas dari blok silinder ya. Oke, berarti ini di bagian depan. Kalau kita balik, nah ini mulus, berarti ini di bagian belakang. Oke. Nah, ini ada tonjolan sedikit ya, berarti ini di bagian depannya. Oke, kita pasangkan. Jangan lupa untuk di bagian dalamnya ini ada bos juga ya. Nah, ini bos. Oke. Sebelah kanan atas dan kanan kiri. Kita masukkan aja seperti ini. Nanti cara mengetopkan di bagian magnetnya saya akan perlihatkan ya. Kemudian untuk rantai timing atau ketengnya kita tarik dulu sedikit. Nah, ini. Pistonnya kita coba paskan. Oke.
ini udah pas. Selanjutnya kita pasangkan blok silinder. Nah, ini posisi blok silinder, bisa dilihat para brother semua. Ini yang in di bagian atas ya. Nah, ini yang ada kode KWN itu di bagian bawah. Nah, nanti kita pasangkan untuk kancingannya di sini ya. Terus bosnya nanti kita masukkan seperti ini. Oke, jadi untuk bagian luar di pen stang piston ini itu harus masuk di dalam sini ya. Nah, ini. Oke, kita coba kasih oli dulu ya, mohon maaf nih. Saya kasih olinya dulu. Di area ini biar nanti ketika hidup tidak kaget. Oke, langsung kita pasangkan. Ini kita coba paskan untuk pen pistonnya. Ini udah masuk. Kemudian klipnya jangan lupa kita pasangkan. Ini klipnya kita pasangkan ya. Nah, ini posisinya di sini. Nah, biar masuk sebentar. Sini ya, posisi klipnya kita pasangkan, jangan sampai lupa. Dan kalau bisa para brother semua di area ini itu kita tutup pakai lap ya. Jangan sampai ketika kita gagal pemasangan di bagian klip, ini klip lepas dan masuk ke dalam. Oke, saya akan coba pasangkan dulu nih untuk bagian klipnya. Saya yakin untuk pemasangan di bagian klip para brother semua juga bisa ya. Oke, kita gunakan obeng atau apa aja bebas. Masuk ya, masuk. Oke, jadi untuk klipnya sudah masuk dua-duanya. Tadi yang satu yang sebelah kanan sudah kita pasangkan terlebih dahulu. Kemudian kita dorong ini pelan-pelan. Oke, ini masuk. Awas tensionernya ya, jangan sampai patah nih yang ini ya. Ini ada tensioner. Nah, ini sini kita tarik untuk rantai timing atau rantai ketengnya. Oke. Kemudian kita posisikan top di bagian magnetnya.
kita pindah dulu. Nah, untuk di bagian magnet kita posisikan di sini ada garis. Terus di bagian luarnya ini ada sedikit coakan ya ini. Nah, ini coakan. Terus ini garis lurus. Nah, kita posisikan garis ini dengan tanda coakan yang di luar bagian magnet ini itu harus dengan, maksudnya harus lurus dengan bagian tanda titik atau tanda nok yang ada di bagian rengkes nih. Jadi kita posisikan lurus. Nah, itu menandakan piston benar-benar berada di depan. Oke, jadi sekali lagi tanda garis yang di magnet ini harus lurus ke sini ya. Nah, kemudian kita paskan atau kita luruskan dengan tanda nok yang ada di bagian rengkes ini. Oke, semoga dapat dipahami. Oke, selanjutnya kita ke pemasangan di bagian block head silinder ya, atau kepala silindernya. Kita geser lagi nih. Nanti untuk pemasangan di bagian rantai timing atau rantai keteng ya, maksudnya pemasangan gigi sentrik depannya saya akan perlihatkan. Selanjutnya kita pasangkan tensioner atau lidahnya yang bawah ya. Nah, ini kita paskan aja. Oke, ini untuk bodinya tidak saya lepas ya dengan mesinnya. Nah, di sini para brother semua harus tahu pemasangan di bagian ini ya. Nah, ini awas jangan sampai kebalik ya. Ini ada sedikit ke dalam nih. Oke, jadi posisinya yang agak sedikit ke dalam itu di bagian dalam ya. Kalau ini di bagian luarnya, karena ini ada bekas untuk di bagian kepala headnya. Coba mas, mas. Nah, ini ya kelihatan. Oke, seperti itu. Jadi ini di bagian luar. Oke, kita pasangkan. Nah, kalau misalkan untuk bodi motor ini ketika para brother semua melepas atau memasangnya, tidak dilepas untuk bodinya ya, kita cukup lepas di bagian ininya aja. Nah ya, standar apa di shock breaker belakangnya. Oke, ini sekedar pemberitahuan. Jadi istilahnya ini ditodong ya. Nah, selanjutnya kita pasangkan untuk bagian head silindernya. Sebelum pemasangan di bagian head cylinder ini ada dua ya, kita pasangkan. Nah, yang ini berarti posisinya di sebelah atas kiri ya. Kita lihat dulu. Oh, di sebelah atas kanan, mohon maaf. Nah, di sini satu. Ini pastikan masuk. Terus yang satunya berarti di bawah sebelah kiri. Nah, sini ya. Ini juga pastikan masuk. Ini jangan sampai ketinggalan. Oke, kita pasangkan. Nah, dikarenakan ini tidak bisa masuk, jadi kita angkat untuk ujung belakang ya, bagian belakang bodi. Sebentar mas, kita posisikan dulu. Ini harus
harus hati-hati juga ya para brother semua. Oke, nah ini oke, coba turunkan lagi mas. Nah ini rantai timingnya jangan sampai lepas, kita tarik. Selanjutnya kita kencangkan dulu untuk baut penguncinya ya para brother semua. Oke mas, bautnya nih ada ring 4. Di sini ada ring 4. Terus mur 14-nya kita kencangkan. Nah ini untuk pemasangan ring. Ini yang tajam kita pasangkan di bawah seperti ini. Terus yang tumpulnya di bagian luar ya. Oke, kita akan kencangkan. Untuk pemasangan murnya ini bolak-balik sama aja, tidak masalah. Nah ini cara ngencanginnya, kita harus bersilangan. Oke, seperti itu. Terus baut 2 ini yang panjang ya. Nah di sini ada baut 2 panjang, jangan lupa. Coba mas, bautnya mas. Nah ini bautnya kita pasangkan. Terus baut 8 ini jangan sampai lupa kita pastikan kencang. Dan juga baut ini baut 10 untuk menahan nokenas, kita pastikan juga kencang. Selanjutnya kita akan pasang untuk di bagian gigi sentrik ya. Kita topkan dulu untuk mesinnya. Oke, kita pasangkan gigi sentriknya. Oke, kita geser dulu ya para brother semua. Kita pastikan lagi untuk di bagian magnet. Nah ini benar-benar lurus. Nah ini garis tanda titik ya, ini garisnya. Kita luruskan dengan bagian nok yang ada di bagian rengkes ini, itu lurus. Tadi sudah kita cek pistonnya berada di depan. Nah selanjutnya untuk di bagian noken as, untuk mengetahui noken as bebas. Nah di sini para brother semua harus tahu, ini ada benjolan ya. Kita posisikan lurus menghadap ke depan. Benar-benar ada di sini nih lurusnya. Ya, jadi benar-benar lurus di tengah-tengah ini. Oke, jadi ini lurus nih. Menghadap ke depan. Seperti itu. Kalau posisinya kan seperti ini nih. Berarti harus lurus ya ke sini. Intinya di sini aja lurusnya. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, kemudian itu menandakan noken as bebas. Terus juga di bagian klep ini kayaknya ada pergerakan. Nah, seperti itu. Berarti noken as bebas. Oke.
Selanjutnya untuk pemasangan di bagian gigi sentriknya. Nah, di sini para brother semua, kode KWN. Nah, ini kelihatan gak nih? Kode KWN kita pasangkan menghadap ke depan. Ini posisinya harus benar menghadap ke depan. Terus untuk angka 2, nah ini itu di bagian atas, dan angka satunya kita posisikan di bagian bawah seperti itu. Nah, kalau misalkan kita balik, nah ini kelihatan ya. Nah, ini ada benjolan, berarti benjolan ini adalah benjolan yang ada di bagian kenasnya. Oke, jadi seperti itu. Jelas ya? Intinya kode KWN ini itu harus benar-benar lurus di sini nih, menghadap ke depan. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Oke, kita posisikan dulu untuk kameranya. Oke, kemudian kita kendorkan dulu untuk bagian setelan rantai timingnya ya. Kita putar ke arah sebelah kanan. Nah, ini udah kendor. Nah, kemudian pemasangan di bagian gigi sintrik ini ada nomor 2, ini nomor 1, nomor 2 di bagian atas, nomor 1 berarti bagian bawah ya. Nah, ini kode KWN-nya harus menghadap ke depan. Jadi lurus dengan ini ya. Nah, terus ini ada garis atas, ini ada garis bawah nih ya. Garis atas lurus dengan yang ini. Kalau garis yang bawahnya berarti lurus dengan yang ini. Ya, kita akan coba pasangkan. Terus di bagian kenas, nah ini ada sedikit tonjolan seperti ini ya. Nah, ini pastikan kenas bebas. Oke. Ini posisikan harus lurus dengan ini ya, di tengah-tengah pas baut spool ini. Intinya di depan di sini. Oke, kita akan coba pasangkan langsung untuk gigi sentriknya. Ini untuk top magnetnya udah ya para brother semua. Nah, berarti kita tinggal pasangkan di bagian bautnya ya. Ini kita coba dulu. Kita paskan. Oke para brother semua, ini untuk di bagian noken asnya sudah di depan ya. Nah ini oke, sudah pas di depan nih. Terus di bagian gigi sentrik, kalau kita lihat dari sini, nah ini udah lurus ya. Nomor 1, nomor 2 KWN. Nah ini. Terus kita lihat di bagian ini magnetnya juga pas, lurus. Nah, berarti kita tinggal kencangkan baut 8 ya. Kita gunakan kunci T4 nih di sini. Nah, yang ini ya. Oke, kita pasangkan dulu untuk bautnya. Oke, kita pasangkan baut L-nya, ini L-nya L4 ya. Ini harus hati-hati para brother semua. Oke, jangan sampai masuk ke dalam. Oke, kita paskan. Kita coba yang bawah dulu ya. Aduh kan tuh. Ini harus hati-hati, sekali lagi hati-hati. Karena mohon maaf untuk rangkanya tidak saya lepas, jadi lumayan susah. Kemudian yang satunya kita pasangkan, ini juga harus hati-hati ya para brother semua.
Nah, ini udah pas, kemudian kita kencangkan untuk tensionernya, kita putar ke arah kiri ya. Nah. Oke, kita cek untuk rantainya. Nah, ini udah aman. Nah, ini aman ya. Oke, kemudian kita pasangkan untuk kipas. Nah, untuk pemasangan di bagian kipas, para brother harus tahu. Nah, ini untuk kipas radiatornya ya. Nah, ini kita posisikan, ini saya akan ganti dulu ya para brother semua. Kita posisikan untuk pen ini agar masuk di coakan noken as di sini. Ini akan pas. Nah, ini bautnya 3. 1 2 3. Oke, seperti itu para brother semua, semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan nomor telepon dan lainnya di 0848 634 91419.